Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan, Bapak Pratikno, dan Ketua DPD RI, Pak Sutan, beserta Wakil Ketua DPD RI, Pak Tamsin Lindrung, dan juga saya lihat kawan-kawan muda, senator muda, ada Daud Jordan dan kawan-kawan, terima kasih sudah hadir. Dan ini spesial, Wakil Ketua MPR RI termuda sepanjang sejarah, Mas Akbar, 26 tahun, dan beserta para jajaran anggota MPR RI, ada Mas Narji, Mas Farel Bramasta, dan kawan-kawan anggota DPR RI yang muda-muda. Dan ini mohon maaf, tidak bisa saya sebut satu persatu, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Tidak bisa saya sebut, Pak Mensesnek lapor kehadiran hari ini terbanyak sepanjang sejarah Hari Sumpah Pemuda. Total dari menteri dan wakil menteri mencapai 25 peserta Pak Mensesnek. Mohon dilaporkan ke Bapak Presiden. Yang hadir dicatat Pak Mensesnek, Pak Mendes, Pak Menpan, aman, Pak Menteri Kebudayaan, dan juga hadir juga Bapak Kepala Staf Presiden, dan hadir tadi beberapa gubernur yang sudah hadir, saya lihat Gubernur Lampung, dan Gubernur Sumatera Selatan, Pak Mensesnek harus catat juga. Dan tidak lupa hadir juga istri saya, Mbak Nina, dan beserta istri Mas Wamen, Pak Taufik Hidayat, Mbak Ami. Ini Mas Wamen ini atlet Olimpik kebanggaan kita. Pertama-tama yang kami banggakan, para pemuda Indonesia di seluruh tanah air, hari ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam komitmen kebangsaan kita, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kami ingin kita semua untuk bersama memikirkan apa makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda di masa kini. Kalau dulu tokoh Sufi Jalaluddin Rumi, pemuda adalah matahari terbit di pagi hari, mereka membawa harapan bagi dunia. Sedangkan pengalaman saya memimpin Kemenpora, bagi saya, pemuda adalah aset berharga bagi kemajuan bangsa. Generasi muda selalu memiliki gagasan segar untuk masa depan, maka hari ini rayakanlah Indonesia tanpa mageran, tanpa baperan. Nanti di akhir sambutan saya, kita coba tanyakan apa kata-kata hari ini dari kalian terkait Sumpah Pemuda. Jadi nanti ada hadiah keren, yaitu titipan dari Pak Mensesnek, 2 buku biografi Bapak Prabowo Subianto. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru. Dan kemarin kami mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk kerja keras dan kejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Kenapa target pertumbuhan 8%? Pertama, Bapak Prabowo adalah Presiden ke-8. Kedua, targetnya adalah economic growth 8%. Ketiga, visi misi melalui 8 cita-cita, yakni Asta Cita, dan angka 8 adalah simbol dari sesuatu yang berkelanjutan, terus bergerak, terus berdampak. Berbagai data dan analisa secara umum, Indonesia selalu memiliki peluang pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Namun, apakah harapan ini bisa menjadi kenyataan? Itu semua tergantung kita. Dan apakah sebagai anak bangsa kita mau berkolaborasi atau berkompetisi? Kalau kami berharap di dalam negeri kita perlu perkuat kolaborasi. Di luar negeri kita harus siap berkompetisi. Maka pada momentum peringatan Hari Sumpah tahun ini, kami mengangkat tema
maju bersama Indonesia Raya. Dan para pelopor yang kami cintai, tema ini mengandung pesan bahwa kemajuan Indonesia di masa depan harus diperjuangkan bersama-sama oleh segenap elemen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, agar kekuatan bonus demografi kita bisa jadi modal bagi peluang pertumbuhan ekonomi yang besar. Saya menyoroti bagaimana talenta muda kita, angkatan muda kita harus bisa berkontribusi agar Indonesia bisa terlepas dari middle income trap. Kita harus pastikan keterampilan generasi muda kita serasi dengan kebutuhan industri, juga strategi hilirisasi. Kita perlu memperkuat ekosistem entrepreneurship yang inklusif dengan berbagai program inkubasi untuk mencetak wirausahawan muda yang mandiri dan mampu memandirikan orang lain. Harapannya upaya ini dapat menekan angka pengangguran ke titik yang paling rendah. Kami di Kemenpora selalu proaktif dan akan proaktif melakukan konsolidasi kebijakan dengan merangkul semua sektor, memastikan bahwa setiap program pembangunan kepemudaan di Indonesia selaras dengan misi asacita Bapak Prabowo dan Mas Gibran, khususnya pada misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Tentu misi ini tidaklah mudah, tapi saya selalu ingat pesan Bapak Prabowo kepada generasi muda, Anda harus punya impian, Anda harus punya cita-cita. Dari impian ini, kemudian Anda harus gali kehendak dari hati. Asa cita adalah Indonesia Dream. Maka pegang ucapan John Lennon, a dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Dan saya percaya setiap orang, setiap kementerian, setiap lembaga, setiap organisasi, setiap komunitas, setiap perusahaan memiliki potensinya masing-masing. Oleh karenanya, setiap dari kita harus bergotong royong dan tolong-menolong sebagai sesama anak bangsa untuk membangun Indonesia Raya. Para pemimpin yang kami andalkan, di momen Hari Sumpah Pemuda ini, saya tegaskan bahwa Kemenpora akan berperan sebagai orkestrator dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 43 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Kemenpora akan memposisikan diri sebagai hub kolaborasi pentahelix dalam upaya mengarusutamakan pembangunan pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Siap berkolaborasi? Paham. Ingat teman-teman, Kemenpora adalah rumah pemuda. Maka sering-seringlah nongkrong di Kemenpora, usulkan program-program terbaik kalian, karena kami berkomitmen untuk mendukung dan mensupport semua pemuda-pemudi secara lebih bermakna dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Jadi kalau teman-teman ketemu birokrat Kemenpora yang tidak ramah anak muda, bisa DM IG Kemenpora atau DM IG saya. Laporin orangnya, jadi biar kita tahu dan tegur langsung, biar segera kita evaluasi diri dan berbenah diri. Rekan-rekan yang saya hormati, sekarang waktunya yang tadi saya sampaikan, siapa yang berani menyampaikan kata-kata hari ini terkait Sumpah Pemuda? Ah, itu tuh belakang banyak, tunjuk 2 orang. Hadiahnya udah disiapin belum? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. 1 cewek, 1 cowok. 2. Langsung kata-kata ya Pak? Ya. Siap. Yang panjang-panjang. Baik, kalimatnya adalah tidak ada masa depan tanpa keterlibatan bermakna,
Tidak ada perubahan tanpa keterlibatan bermakna dan tidak ada masa depan tanpa orang muda. Mari bersama wujudkan Indonesia Raya. Oh. Cakep. Coba diulangin lagi. Tidak ada perubahan tanpa keterlibatan bermakna. Tidak ada masa depan tanpa orang muda. Mari bersama mewujudkan Indonesia Raya. Nah, bikin sendiri berarti, diulang 2 kali bisa. Oke, terima kasih. Boleh perkenalan dulu? Hah? Perkenalan dulu. Boleh dong. Nama, Assalamualaikum. umur, asal, sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Silvana Agusin. Saya dari Sumatera Selatan. Di sini saya sedang ikut program Festival Pelajar Unggulan. Salam hormat kepada bapak-bapak, para menteri, dan juga kepada bapak-bapak yang insya Allah saya akan menjadi penerus mereka. Amin. Jadi usia saya 17 tahun. Saya dari UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kata-kata untuk hari ini tentang Sumpah Pemuda. Sesungguhnya dunia itu ada di tangan pemuda. Jadi gemeter. Sesungguhnya dunia itu ada di tangan pemuda. Maka pemudalah yang menentukannya. Jika kamu ingin duniamu hancur, maka genggamlah. Namun jika kamu ingin duniamu tetap berjalan sesuai rencanamu, maka kamu harus menelusurinya. Terima kasih. Oh iya, tadi belum perkenalan. Nama, status juga boleh. Oh, ya. Ya, saya Joko Susilo. Saya Joko Susilo, peraih juara 1 Pemuda Pelopor Nasional bidang pendidikan tahun 2022. Statusnya masih independen ya. Menolak kata jomblo ya. Usia? Usia 30 tahun. Oh. Beda 13 tahun. Nggak boleh. Ketuaan. Ya, hadiahnya mana hadiahnya? Mana hadiahnya? Beneran ada hadiahnya nih? Aku kayak... Oh ini. Iya. Iya, boleh. Ya, terima kasih kawan-kawan muda. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ini saya harus mengungkapkan terima kasih untuk seluruh pejabat yang hadir hari ini. Para menteri, wakil menteri, ini mencapai 25 yang hadir, dan para gubernur yang hadir, ternyata saya lihat menambah ada Pak Gubernur Sumut, dan Pak Gubernur NTB, di ujung gubernur mana ini? Papua, ada Papua Selatan juga, ada Lampung, dan banyak sekali kawan-kawan DPR, DPD, serta lembaga tinggi negara, ada Wakil Ketua BPK RI, dan banyak sekali ini menandakan bagaimana awal pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat mendukung dan komit untuk memajukan anak muda dan generasi muda. Semoga semangat ini kita lanjutkan dengan kolaborasi dan program bersama untuk memajukan anak muda. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Menteri untuk kata sambutannya. Tentunya tadi kita menangkap banyak sekali poin-poin luar biasa ya, yang bisa kita pelajari dan juga kita pegang erat sebagai motivasi untuk kedepannya. Tadi saya menangkap bahwa hari ini adalah momentum yang sangat luar biasa, di mana di hari transisi pemerintahan yang baru ini terjadi sangat dekat dengan Hari Sumpah Pemuda.
yang menunjukkan bahwa ini adalah momen yang tepat pemuda untuk sama-sama bergerak dengan para stakeholders lainnya mencapai agenda-agenda besar juga nantinya. Betul, harus berkolaborasi. Tadi kan Pak Menteri nanya-nanya ya, siap berkolaborasi itu berkali-kali ya ditekankan. Kalau mau siap berkolaborasi sering-sering nongkrong di Kemenpora kata Pak Mas Menteri tadi ya. Betul sekali Jason. Yes. Mana pula nanti untuk pemerintahan berikutnya banyak sekali agenda dan ambisi luar biasa seperti hilangnya kemiskinan ekstrim, lalu pertumbuhan ekonomi sampai 8% untuk menyelamatkan Indonesia dari middle income trap. Dan ini tentunya adalah tanggung jawab kita bersama termasuk kami juga. Ya betul sekali, apalagi kalau kita melihat indeks pembangunan pemuda kita masih harus selalu dikejar, karena setidaknya pemuda-pemuda Indonesia itu harus punya yang namanya kredibilitas, integritas, intelektualitas dan juga karakter untuk kita bisa sama-sama meningkatkan indeks pembangunan pemuda supaya nanti di 2045 kita punya sumber daya yang unggul. Dan Lady, berikutnya kita juga akan masuki agenda yang sangat penting. Mereka ini adalah pemuda-pemudi yang tidak hanya berprestasi di bidang masing-masing, tetapi tentunya juga membawa nama baik Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Kita berikan tepuk tangan. Dan langsung saja kami akan mengundang seluruh peraih penghargaan untuk kategori yang pertama, Pemuda Inspiratif 2024. Berikutnya, Pemuda Pelopor 2024. Wira Muda Berprestasi dan Lembaga Layak Wira Muda 2024. Pemuda Berprestasi Bidang Kepemimpinan 2024. Duta Pemuda Kreatif 2024. Penghargaan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2024. Penghargaan Organisasi Kepramukaan Berprestasi 2024. Para hadirin, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pemuda-pemudi berprestasi dari seluruh wilayah Indonesia. Luar biasa, kita sekali lagi menyaksikan diversity yang ada dari Indonesia sendiri ya Kak, di sini dari baju-baju yang mereka pilih juga untuk mewakili daerah mereka masing-masing. Betul, mereka muda, mereka bertalenta, dan mereka siap untuk bersumbangsi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Dan di tangan mereka lah, Bapak Ibu hadirin semuanya, bahwa pembangunan Indonesia yang jaya, Indonesia Raya bisa kita rengkuh bersama. Dan penyerahan penghargaan akan diberikan secara simbolik kepada para perwakilan dari masing-masing kategori penghargaan. Kategori yang pertama. Yang pertama, Penghargaan Pemuda Inspiratif 2024 diwakili oleh Rezi Eko Caraka. Dan selanjutnya Penghargaan Pemuda Pelopor 2024 diwakili oleh Ricky Ricardo Fami. Selanjutnya, Penghargaan Wira Muda Berprestasi dan Lembaga Layak Wira Muda 2024 diwakili oleh Syifa Husnul Khotimah. Dan selanjutnya Penghargaan Pemuda Berprestasi di Bidang Kepemimpinan 2024 yang diwakili oleh Anjas Pramono. Anjas telah menunjukkan bagaimana keterbatasan dapat menghasilkan prestasi tanpa batas dan turut serta dalam membangun bangsa dan negara. Dan berikutnya Penghargaan Duta Pemuda Kreatif 2024 diwakili Victor Saimar Lamhot Hasugian. Dan selanjutnya Penghargaan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2024 diwakili oleh Pemuda Bulan Bintang. Penghargaan berikutnya, Penghargaan Organisasi Kepramukaan Berprestasi 2024 diwakili Dimas Fadilah Aprilian. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan. Mohon izin Bapak, untuk penghargaan Pemuda Kreatif diwakili oleh Bapak Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara. Silakan untuk menyerahkan penghargaan, Pak. Ya. Boleh tepuk tangannya para hadirin sekalian untuk para menteri kita juga yang akan memberikan penghargaan. Untuk pemuda inspiratif yang diwakili oleh Mas Rezi, silakan bisa maju ke depan.
Ini adalah penghargaan untuk Pemuda Inspiratif 2024, Pemuda Kreatif 2024, Rezi Eko Caraka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah para hadirin. Terima kasih banyak Bapak Prasetyo Hadi. Kami persilahkan kembali ke tempat. Dan berikutnya kami undang untuk naik ke atas panggung memberikan penghargaan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ibu Stella Christy. Ibu Stella Christy akan memberikan penghargaan untuk Pemuda Inspiratif 2024. Baik, kami ucapkan terima kasih Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ibu Stella Christy yang telah memberikan penghargaan. Selanjutnya saya izin mengundang Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia, Bapak Zulfikar Ahmadi, untuk maju ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada pemuda pelopor. Terima kasih Bapak Zulfikar, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya. Dan selanjutnya kami hendak mengundang Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Dias Hendro Priyono yang akan memberikan penghargaan untuk Wira Muda Berprestasi 2024. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dias Hendro Priyono. Selanjutnya, izinkan saya mengundang Wakil Menteri Komunikasi Digital, Bapak Angga Raka Prabowo untuk memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan. Ya, mungkin izin. Terima kasih banyak Bapak sudah mewakili ya Pak ya untuk memberikan penghargaan untuk pemuda organisasi kepemudaan. Selanjutnya kami undang Wakil Menteri Komunikasi Digital Bapak Angga Raka Prabowo. Maaf kami ralat. Kami mengundang Wakil Ketua MPR RI Abra Chandra Muhammad Akbar Supratman untuk naik ke atas panggung. Kembali lagi ya Pak ya, mungkin kita perwakilan yang berikutnya. Baik, kami juga undang lagi untuk Wakil Menteri Perdagangan Ibu Dia Roro Esti. Iya. Senang sekali tentunya kita menerima perwakilan pemudi ya Mas.
Betul untuk sekali. memberikan penghargaan untuk sesama pemudi juga. Ya, Terima diversity kasih ya banyak, yang kemudian ditunjukkan di malam hari ini, Lady. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Diah Roro Esti yang telah memberikan penghargaan. Selanjutnya kami izin mengundang untuk Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Taufik Hidayat untuk juga memberikan penghargaan kepada organisasi kepramukaan. Terima kasih banyak Bapak sudah mewakili juga. Luar biasa sekali ya Jason, kita melihat tadi sudah banyak perwakilan menteri dan wakil menteri juga dari Betul. Kabinet Merah Putih membuktikan komitmen pentahelix untuk pembangunan pemuda di Yes. Indonesia. Dan tentunya ini mewakili berbagai bidang yang ada di Indonesia dan tentunya kepemudaan. Dan Lady serta para hadirin sekalian, kita akan memasuki agenda yang begitu penting di acara malam hari ini di puncak Hari Sumpah Pemuda ke-96, yang mana akan ada pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh atlet berprestasi, peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, cabang olahraga angkat besi, Rizky Juniansyah, yang diikuti oleh para pemuda berprestasi dari seluruh wilayah Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, boleh tepuk tangannya para hadirin. Terima kasih banyak Mas Rizky Juniansyah dan juga para perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia. Kami persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih banyak karena di hari ini ya Luar biasa Lady, karena kita kita melihat merayakan dari... mereka semua ya Kak ya. Iya betul sekali, dari ujung kiri sampai ujung kanan menggunakan baju adat khas. Ini dari seluruh wilayah Indonesia mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda, membuktikan bahwa walaupun mereka ini masih muda, Gen Z, tapi mereka mempunyai nasionalisme dan semangat juang yang tinggi untuk membangun bangsa. Betul sekali, merasakan menjadi salah satu juri mereka juga. Saya melihat bahwa hasil karya mereka ini luar biasa, sangat-sangat berdampak terhadap sosial dan juga komunitas yang ada di daerah mereka. Betul, kita tunggu wajah-wajah ini nantinya bisa berkontribusi besar untuk wilayah mereka masing-masing. Ada amin Bapak Ibu semuanya? Kita tunggu wajah-wajah ini nantinya yang akan muncul sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Tentunya kita harus memiliki iman yang luar biasa ya, karena kedepannya kita punya banyak agenda yang sangat luar biasa untuk dicapai bersama. Terima kasih kepada para pemuda-pemudi yang tadi juga sudah ikut hadir, dan tentunya kepada organisasi, lembaga pemerintah, lembaga universitas yang juga sama-sama mendukung pembangunan pemuda-pemudi yang ada di daerah mereka masing-masing. Betul, semoga semangat sinergitas antar pemuda selalu bisa mereka emban dan mereka bawa dan tularkan. Dan para hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Pratikno. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi saya sebetulnya waktu Pak Menpora mengundang untuk kuis tadi, saya ingin lari ke depan. Karena saya punya kalimat yang ingin saya sampaikan. Semangat Sumpah Pemuda. Bersatu kita kuat, bersama kita melesat. Kira-kira begitu Pak Menpora. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Presiden tidak bisa hadir di acara malam hari ini, tapi menyampaikan salam kepada saudara-saudara semuanya. Terima kasih kepada pimpinan lembaga, kabinet, TNI Polri, dan seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas sebagaimana ditunjukkan oleh kehadiran para pimpinan lembaga dan kabinet bahwa pemerintah, bahwa negara sangat-sangat memperhatikan, memberikan dukungan serius kepada pembangunan, pada penguatan pemuda Indonesia. Jadi ini juga berkat Pak Mensesnek sebetulnya. Beliau menyampaikan di WA Group, para menteri supaya hadir di acara peringatan Sumpah Pemuda. Makanya semuanya pada hadir semua ini. Sakti sekali Pak Mensesnek ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kita tadi menyaksikan ada pengucapan kembali Sumpah Pemuda, betapa relevannya Sumpah Pemuda itu sampai sekarang, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa yang diucapkan pada tahun 1928 dideklarasikan tahun itu. Saya membayangkan betapa sulitnya pada waktu itu. Belum ada WhatsApp group, belum ada SMS atau WA, tapi berhasil untuk mengumpulkan bersama-sama para pemuda, kemudian membuat deklarasi yang luar biasa. Itu perjuangan yang tentu waktu itu sangat besar. Dan sampai sekarang masih relevan, bahkan kita harus bersatu lebih kuat lagi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, teman-teman pemuda yang saya hormati, kita butuh persatuan lebih kokoh karena tantangan makin sulit ke depan. Kita tahu ada perang, ada geopolitik yang memanas, krisis iklim, kemudian diikuti dengan krisis pangan dan lain-lain yang membutuhkan persatuan. Ada disrupsi teknologi yang juga harus diantisipasi secara cepat. Ada transformasi ke digital, artificial intelligence yang harus diantisipasi juga oleh bangsa kita dengan cepat. Dan semuanya itu menuntut keterlibatan para pemuda. Saya yakin adik-adik semuanya menunjukkan prestasi yang luar biasa. Dan saya yakin dukungan dari pemerintah akan semakin kuat kepada pengembangan pemuda kita ke depan di berbagai macam bidang untuk meraih prestasi secara internasional. Jadi saya yakin sebagaimana tadi disampaikan Pak Menpora, banyak hal yang akan kita kontribusikan dari para pemuda kita untuk Indonesia ke depan. Sekali lagi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Mari kita terus bersatu untuk memajukan negeri, bersatu kita kuat, bersama kita melesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Menko PMK, Bapak Pratikno untuk tetap ada di atas panggung Pak, karena kita akan melanjutkan kembali ke agenda berikutnya. Selanjutnya izinkan saya mengundang Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo untuk prosesi pernyataan tekad bersama. Dan kita akan menyaksikan momen simbolis tekad bersama komponen bangsa tahun 2024. Seorang pemuda berprestasi, Syifa Kusnul Khotimah, akan menyerahkan bendera mewakili semangat dan komitmen pemuda Indonesia
kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Pratikno. Kemudian bendera ini akan diteruskan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk amanah dan dukungan berkelanjutan bagi generasi muda. Mas Menteri, kami mohon untuk mengibarkan bendera ini dengan semangat. Sebuah mandat yang tidak hanya menggambarkan harapan tinggi, tetapi juga menguatkan sinergi dan kolaborasi Pentahelix dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin sekalian, boleh saya mengundang tepuk tangan yang paling meriah untuk momen yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya izin berfoto bersama Pak dan Mas Menteri juga sebagai momen yang bersejarah untuk di Hari Sumpah Pemuda. Baik. Sudah rekan-rekan media untuk mengabadikan momen bersejarah tadi. Inilah tonggak kepemudaan yang kita harapkan nantinya bisa ditularkan ke seluruh anak muda di Indonesia. Terima kasih banyak, tentunya kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Menko dan juga Mas Menteri yang sudah melakukan prosesi tekad bersama.